Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita tidak bisa tatap muka, tetapi kita bisa belajar secara daring dari rumah masing-masing. Baik anak-anak, kita akan belajar hari ini itu tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Ya. Nah, kita lihat dulu apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Pertama, di sini kita mengamati, ya, atau di sini mendemonstrasi, tetapi dengan keadaan sekarang ini kita cuma bisa mengamati ciri-ciri daripada iklan elektronik. Yang kedua, dengan menjelaskan, ya, anak-anak ini bisa mendemonstrasikan, ya. Jadi kalau tidak bisa mendemonstrasikan secara berkelompok, berarti kita demonstrasikan secara sendiri-sendiri di rumah masing-masing, ya. Nanti dibimbing sama orang tua, kakak, ataupun dari saudara-saudara kita lainnya. Terus yang berikutnya, dengan mengamati, siswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan organ pencernaan manusia. Terus yang terakhir, dengan mencermati teks, bacaan, dan membuat poster, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan organ pencernaan. Nah, yang untuk keempat ini, nanti anak-anak akan membuat sebuah poster tentang gangguan organ pencernaan. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan yang pertama tentang iklan. Ya. Kita lihat di sini. Iklan itu adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang mau dijual. Ya. Nah, berdasarkan medianya, iklan itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama media cetak, yang kedua media elektronik, ya. Nah, inilah dua perbedaan dari iklan, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Contoh dari media elektronik di sini ada radio, ada televisi, ada komputer. Nah, kalau media cetak ini kita sudah pelajari kemarin, contohnya ada majalah, ada koran, ya, atau tabloid, banyak, ya. Nah, itu contoh dari media cetak. Nah, kita lihat setelah kita tahu berdasarkan medianya dibagi dua, kita lihat dulu juga di sini ciri-ciri dari iklan media elektronik, ya. Karena pada pembelajaran kita hari ini, ya, kita ke media elektronik karena media cetak sudah kita pelajari kemarin dan tugasnya yang sudah dikerjakan sama anak-anak, ya, itu udah bagus, tapi ada yang belum ngumpul, nanti Bapak tunggu di sekolah untuk mengumpulkan tugas yang belum diselesaikan. Nah, kita lihat di sini sekali lagi ciri-ciri iklan media elektronik, ya. Pertama, dia disampaikan dalam bentuk audio dan video. Jadi ada suaranya, ada gambarnya, ya. Waktunya singkat, ya, paling 1 menit, 2 menit gitu, ya. Terus menggunakan bahasa formal ataupun non formal. Terus apalagi di sini menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Terus ciri berikutnya adalah gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Kita ingat kemarin persuasif itu sifatnya mengajak, ya. Terus khusus media iklan radio
informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas ya. Mengapa dia dengan jelas? Karena dia cuman kedengaran suaranya saja. Ya, bendanya nggak kelihatan karena dia di radio. Beda dengan di televisi, kita bisa lihat suaranya, lihat bendanya langsung ya. Itu. Terus biasanya terdapat musik pengiring ya yang bagus, yang tepat ya. Jadi pada saat barangnya kelihatan itu biasanya musiknya juga diikuti sehingga menjadi lebih baik lagi ya. Nah, setelah kita pelajari ciri-ciri iklan ya, pasti anak-anak pernah lah mengalami gangguan pencernaan ya. Nah, kalau di iklan itu yang berhubungan dengan pencernaan, kita pernah lihat iklan Promak itu adalah salah satu obat untuk penyakit MA. Nah, itu salah satu contoh iklan media elektronik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kadang kita mengalami gangguan pada organ pencernaan ya. Yang sering umum kita rasakan yaitu gangguan sariawan. Ya, ini sariawan. Ini infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ya, ataupun dia ada luka yang berwarna putih dan perih ya. Itu sariawan ya. Ada juga sakit gigi ya. Ini mengalami peradangan ya. Ya, ditandai dengan rasa nyeri dan muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang ya. Itu sakit gigi. Nah, berikutnya yaitu MA. Ini penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung ya. Ini yang sering dialami oleh kita ya, yang disebabkan oleh luka di lapisan lambung atau infeksi bakteri atau efek samping penggunaan obat-obatan ya. Ini MA ya. Nah, kita lihat lagi gangguan pencernaan pada manusia yaitu sembelit ya. Ini sulit untuk buang air besar ya. Penyebabnya ini karena kurang minum, kurang makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik ya. Ini yang harus kita hindari, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Nah, terus sebaliknya dari sembelit, kalau sembelit itu susah buang air besar, diare itu malah buang air besar yang encer dan sering. Jadi sering ke toilet, buang air besar terus, tapi dia berupa encer ya. Nah, penyebabnya lihat di sini. Mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri ya, atau virus atau parasit ya. Ini diare. Nah, diare ini pengobatannya ya menggunakan oralit ya. Tapi kalau tidak sembuh, kita harus ke dokter ya. Nah, yang terakhir yang kita pelajari gangguan organ pencernaan pada manusia yaitu usus buntu ya. Ini disebabkan oleh pembengkakan atau peradangan usus buntu ya. Usus buntu itu ususnya kecil, tapi kalau dia mengalami peradangan akan menyebabkan kesakitan yang luar biasa. Nah, diperkirakan ini tersumbatnya pangkalan usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah beningnya yang membengkak ya. Jadi getah bening yang bengkak, nah akibatnya infeksi. Nah, kalau sudah kayak gini ya, biasanya orang yang sudah parah atau nggak bisa diobati lagi, dia akan dioperasi ya. Nah, jadi akan dioperasi atau di sini dengan pengangkatan usus buntu. Jadi usus buntunya dibuang. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini.
ya mengenai iklan, khususnya iklan media elektronik dan gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, untuk tugasnya anak-anak, nanti Bapak kirim lewat WA group. Di situ ada tugasnya. Kalian mencari yang pertama itu macam-macam penyakit, ya, penyakit pada organ pencernaan, terus penyebab dan cara mengatasi, ya. Itu tugas yang pertama. Terus tugas yang berikutnya kalian membuat iklan dengan mendemonstrasikan secara sendiri, itu dengan di video, ya. Nanti videonya kirim aja di WA group juga, ya. Bapak tunggu sampai besok, ya, karena besok itu kita akan mengadakan ulangan, ya. Jadi sambil kalian belajar mengerjakan tugas itu, ya. Dan jangan lupa anak-anak selalu aktif untuk absen, karena hari ini baru setengah yang absen. Jadi mohon anak-anak jangan lupa untuk absensi dan mengumpulkan tugasnya. Jadi tugas sudah Bapak kirim melalui WA group. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu di masa-masa pandemi COVID ini. Oke, selamat pagi, sampai jumpa besok. Dah.